yang Mavic Platinum ya, non mini ini colokannya ini harganya. Nah, kondisi kayak gini lebih baik dicas aja 1,5. Ini ke listrik. Waduh, kotek gede. Oh, tinggal pakai adaptornya. Ini ke sini kayak laptop itu. Terus yang ini sini. Mau gini sama aja. Tapi kalau yang Mavic 2 Pro beda, ini ada pingulannya gini, jadi nggak bisa kebalik. Tinggal dicolokin gini. Dah, ini masuk ke listrik, selesai. Tunggu sampai ininya nanti full. Kalau udah mati sendiri, sudah nggak ada lampu indikatornya nyala, terus kita cek, oh udah penuh, ya udah dilepas. Gitu ngecasnya. Nah, untuk ngecas si remote, baik remote ini maupun yang ini sama, pakai ini USB micro ini. Yang ini juga USB micro, tapi posisinya di sini. Nah, sini ya. Pakai casan HP biasa itu bisa, yang Android ya, nggak iPhone kan bisa. Ini juga colokannya di sini. Sama, gampang ngecasnya itu kan. Ini tadi ngecas baterainya gitu. Ingat-ingat jangan gunakan baterai yang bahkan nggak sampai 50%, jangan digunakan buat diterbangkan, karena apa namanya, percuma, nanti terbangnya paling sebentar aja. Terus gini, baterai drone yang seri-seri gini dia itu punya ini, dia itu intelligent battery istilahnya gitu. Intelligent battery itu apa? Jadi dia bisa mencatat berapa kali dia sudah dicas, dan dia kalau disimpan dalam waktu lama dalam kondisi penuh, dia akan mereduksi isinya sendiri, mengosongkan isinya. Jadi nanti kalau pas nyimpen baterai ini, kalian terus pegang, loh kok hangat, nah itu dia lagi dalam mekanisme ini, self apa istilahnya, self drying, atau menghabiskan kapasitasnya sendiri. Karena paling bagus itu baterai kalau disimpan dalam kondisi tidak full, itu yang bikin awet. Kalau kondisi full, makanya dia punya mekanisme itu tadi, mengemptikan atau menghabiskan sendiri. Nggak tahu diapain, tapi dia anget nanti, meskipun nggak dipasang gini ya. Ini saya pernah juga ngerasain loh, anget, padahal nggak pernah saya pakai. Ternyata dia itu tadi intelligence battery. Tuh, oke. Terus kalau ini si drone nggak perlu dicas, karena yang perlu dicas baterainya ya. Kalau remote tadi perlu. Oke. Terus kalau mau mulai nerbangin drone, kira-kira yang pertama dinyalain apa dulu? Drone-nya Pak? Drone remote. Bukan, antara tombol pasti. Antara drone sama remote-nya, mana dulu? Remote-nya dulu Pak. Remote-nya dulu. Yang tim remote siapa? Saya. Oke. Betul. Remote-nya dulu yang dinyalain. Karena untuk mencegah kalau terjadi misalnya drone-nya dinyalain dulu ya, ini belum nyala. Yang bunyi di remote lain. Nah, ada yang remote lain sudah nyala, tapi sebenarnya nggak mungkin sih itu. Kalau pakai remote lain untuk nerbangin drone lain nggak bisa. Hampir dipastikan nggak bisa. Kecuali gini, di ini. Kan sekarang ada itu ya, di hack apa? Tapi itu lebih ke ini sih, kalau terbang di area restricted atau terlarang atau prohibited, bisa ditembak jatuh pakai sinyal. Nah, tapi prosedur yang benar, nyalain dulu remote-nya. Nyalainnya gimana? Kalau ini tadi jelas ya, nyalainnya cuman gini.
nggak nyala. Kalau yang ini dua orang ini nyalainnya gini, ditekan sekali untuk lihat baterai, tapi kalau mau nyalain tekan sekali terus pencet yang agak lama. Oh salah, saya ulang, tekan sekali langsung diulang pencet gini. Nah, tekan sekali langsung dipencet lagi yang lama. Jadi tekannya 2 kali, tapi penekanan tombol yang kedua itu ditahan sampai nyala gini. Oke, ini connecting, dia nyari pesawatnya. Nah, oke, kita siapkan untuk pasang HP. Ini dibuka gini, ini bisa sampai HP kecil pun kayaknya bisa, tapi kalau tablet nggak bisa, udah mentok ya. Nah, kalau mau pakai HP untuk si remote ini, kalau saya biasanya ini case saya lepas karena ini tebel, kadang tuh nggak bisa masuk, kecuali HP-nya kalian tipis ya. Saya sih tak lepas tapi. Terus ini posisi tombol on off sama volume usahakan ke arah bawah. Ini di bawah. Kebetulan tombol on off saya di sini dan colokannya di sini, jadi pas. Ini kan colokannya di sini nih, colokan apa? Kabel datanya. Di sini tinggal pasang gini. Terus ini. Nah, ini ditahan ini. Posisinya gini. Oke. Kalau sini ada pertanyaan? Ini harus nyolok ke sini ya. Ini sama sini terhubung. Itu kabelnya type apa ya Pak? Yang Nah, itu HP. yang ini tadi C ya, tapi kita punya banyak kok. Tiap nah itu ada. Itu taruh sana aja biar nggak tertukar. Ini dibekali dari sananya. Ini ya. iOS nggak bisa ya Pak? Bisa ada. Tenang, bisa. Tenang. Iya, Tenang. Ikut. Ini Tenang. Sabar. lo malah justru gini. Sabarnya mahal. Sekali. Nah, Pak, ini baterai HP-nya kok ngecas, Pak? nah itu jeleknya itu gitu. Si ini malah minta daya ke sini. Jadi ada ya yang USB apa? Iya. Lama pun juga ada, iPhone juga ada, C juga ada. Justru gini, maksudnya malah mau cerita. Nah, made for iPhone malah. Oh. Yang mini, yang ini termasuk yang Mavic Thermal yang kita juga punya untuk lab itu semuanya ada tulisan ini made for iPhone. Tapi yang Android juga jangan berkecil hati, bisa dipakai untuk Android. Itu, ini tenang ya. Oke, terus ini sudah pada install kan? Sudah, Pak. Cari DJI. Kalau yang ini pakainya DJI Go 4, DJI Go 4. Kalau yang Mavic ini, kalau yang Mavic Mini itu DJI Fly, DJI Fly. Ya ini yang DJI Fly itu yang untuk mini. Tapi kalau yang Mavic Platinum, Mavic Pro itu DJI Go 4. Yang ini DJI Go 4 ini. Kalau yang ini beda lagi, ini DJI Go aja, nggak pakai 4. Nah. Ini udah nyala. Kok gelap ya? Udah pada ini akunnya udah di Sudah. registrasi. Nah. Oke. Ini aplikasinya DJI Go 4 tadi. Ini belum bisa enter device karena ini belum nyala ya. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu, di sini ada equipment, editor dan sebagainya. Editor itu untuk ngedit video yang di sini, tapi saya nggak pernah pakai.
Kalau yang Mi itu akun kita. Nah, kalau sudah gini, saatnya kita nyalakan si drone-nya ini. Ini ya, ini belakang ini dinyalain gini. Terus ini dilepas, jangan sampai lupa ini dilepas, karena kalau enggak rusak. Nah, untuk nyobain gini, untuk amannya ini kita lepas. Coba golek ning toko nih. Propeller kita lepas supaya aman, supaya enggak terbang dulu, karena kita baru mau cobain ini ya. Oke, nyalainnya gini, ini ditekan kayak gini tadi, tekan sekali terus langsung ditekan lagi yang lama gini ya. Kalian sambil ngamati ini kamera ini ya, 1, 2 gini. Oke. Kalibrasi. Nah, kalau ada tanda tadi berarti udah nyala. Nah, kenapa kamera guardnya harus dibuka? Karena dia itu demo gini kan, kayak kalibrasi. Kebayangkan kalau ini kepasang tadi, truk malah rusak. Mahal. Mahal, Pak. Karena itu si ini harus dibuka semua, termasuk ini tadi harus dibuka, itu juga harus nanti dibuka itu. Dia demo. Nah ini kalau kita lihat dia sudah mulai bisa di ini Kepala ayam, Pak. Oke. Ini udah masuk, Pak. Di remote-nya. Belum. Nah ini kenapa belum masuk? GI Group 4. Ya, saya ulang. Tampilannya gini. Ini kalau nggak tahu cancel aja. Oh, lah ini masih 2. Nah ini kan ada banyak nih. Ini masih. Bentar. Jangan-jangan ini masih pakai yang ini ya, DJ Ego aja. Dapur. Coba saya pakai yang DJ Ego, karena ini sebenarnya produk lama itu. Pakai yang DJI Fly Pak. Kayak kalau Fly itu yang apa namanya, si ini. Kalau yang itu nggak bisa untuk ini trial di sini itu lah. Dia kan propellernya ada ini, nggak bisa dilepas. Atau gini saya pakai. Sekalian dibawa remote-nya. Nah itu udah langsung nih. Itu langsung go fly, itu berarti udah bisa ini. Ini ditekan dulu biar nggak lepas. Nah. Dikunci nih. Memang made for iPhone. iPhone sekarang paling murah berapa ya? Nah, ini sudah, coba diturunin dulu biar temennya pada tahu, ada lihat. Ini sudah masuk di aplikasinya tadi itu. Nah, coba di back bisa nggak? Back dulu bentar. Backnya mana lagi? Tutorial. Nah, kalau pertama pakai emang gini, kita dianggap beginner, Backnya harus mana ya? belajar dulu. iPhone tuh nggak ada tombol backnya ya? Ouch, gak ada Pak. Saya nggak tahu loh ini. Saya benar-benar tanya loh. Kalau Android kan ada tombol. Udah lah, oke. Nah ini belum ini ya kameranya. Ke bawah, Pak. Oh, Ketutup. Kameranya ini. di bawah. Ini sorry. Dikalibrasi Dulu. Ini enggak pegang aja. Nah, Oh. Apa tadi, Pak? jadi di sini ada tombol pintas untuk ngarahin kameranya Oh. benar-benar ke arah depan sama benar-benar ke arah bawah. Ini tombolnya. Nah, ini ke bawah, terus ini ke depan persis. Itu. Nah, saya ini dulu. Nah. Oke, di sini udah kayak HP lah. Ini ada tombol untuk record
video. Kalau mau ganti apa namanya switch apa namanya video sama foto, tinggal coba tekan tuh. Nah ini foto, itu bisa langsung difoto di situ. Ini udah kesimpan satu. Nah di sini ada informasi. Nah ini di sini kecil sih yang di JPEG ini loh. Ini Selamat. itu ada tulisan apa? JPEG, atasnya ada simbol ini ya apa? Memory card ya? Iya. Kecil banget sih. Macam. Nah itu berarti dia udah mendeteksi adanya memory card di sini. Terus sampingnya itu kapasitasnya kalau foto berapa itu? 2000 sekian foto kan? Iya. Coba kalau ganti video. Berapa menit? Nah ini menit biasanya. Menit ya? Apa ini? Tulisannya apa ini? Apa sih ini? 2,7K Per 240. Apa nih? 1 jam 19 menit kalau nggak salah. Oh, menitnya. Tuh. Terus nah ini dia belum dapat GPS karena di sini tulisannya ready to go tapi vision. Belum GPS. Ini juga sama, belum GPS ya. Jadi informasi yang ada di sini ini hampir mirip di sini, cuman di sini bisa lihat kameranya sama map. Coba mapnya dipencet. Nah, ini posisi kita di situ. Orientasi lokasi itu penting ya. Kalau mau nerbangin drone, jangan yang atasnya ada tab sini. Nah ini dia nggak dapat apa sinyal GPS kalau tandanya gini. Kalau udah dapat tuh nanti warnanya hijau di sini. Dan tulisannya GPS apa ya? GPS mode kalau nggak salah. Nah informasinya mungkin itu dulu, yang lain banyak banget. Tapi kalau mau terbangin drone, prosedurnya ini: tombol kiri diarahin ke kanan bawah, tombol kanan diarahin ke kiri bawah dengan bersamaan. Coba di ini nggak apa-apa, nggak ada. Nah, nyala kan? Udah sekali aja terus langsung dilepas. Oh iya iya. Oke. Kalau mau take off atau mau mulai terbang, ini yang tombol kiri. Tombol kiri itu kalau ke atas naik, nah dia naik. Kalau ke bawah dia turun. Kalau ke samping kanan, kiri itu muter gini, muter di tempat. Kalau baris berbaris itu apa ya? Haluan ya. Haluan. Nah, ada porosnya di bawah. Tapi kalau yang tombol kanan, kalau ini ke depan, maju ke depan, ini ke belakang. Ini ke samping kanan, Muter. gini. Oh. Ini ke samping kiri gini. Nah, saya ulang ya. Ini kalau ditekan gini, ini naik gini. Ini tahu dia no propeller tadi kan ada no prop. Tahu dia. Ini kalau diginiin dia turun. Kalau ke kiri gini, dia muter gini. Hadap kanan hadap kiri. Nah, muternya di porosnya ini. Kalau yang ini ke sini, ini kebalikannya. Kalau yang tombol kanan ke depan ini maju, ke belakang mundur. Geser. Kalau ini gesernya gini, hati-hati ya. Ini geser gini. Gitu. Jadi fungsi dua-duanya buat apa, Pak? Starter. Oh. Kalau nyalain mesinnya ini mati nih tadi. Motor baling-balingnya. Coba dinyalain lagi. Ini. Nah, terus langsung dilepas aja. Starternya gitu. Kalau mematikan, ini tinggal ditekan ke bawah terus. Ya sini. Yang kiri. Ditahan sampai mati. Nah, Oh. ini berlaku juga kalau dia lagi terbang mau kita daratkan, ini ditahan aja ke bawah terus. Nanti pas dia mau menemukan daratan, dia akan berhenti sebentar. Terus kalau kita masih tahan itu tombol ke bawah, dia akan melakukan prosedur pendaratan. Prosedur pendaratan itu apa? Dia akan mendarat dengan baik, terus mematikan semua mesinnya. Nah ini tadi saya cerita yang ini, yang gagal tadi itu ini bisa ketahan terus gini. Kalau ketahan terus, akibatnya apa? Mesinnya mati di udara. Iya. Nah bahayanya gitu.
Makanya kita juga pakai Kalau ini dulu. mati di udara bisa dinyalain lagi, Pak? Ya, nggak bisa. Harus nunggu landing dulu. Jatuh berarti. Jatuh, dia kondisi jatuh di udara itu langsung mendarat tapi jatuh gitu. Hilang Bu. Bukan mendarat tapi jatuh. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan kalau mau terbang, taruh ini di posisi yang terbuka, jangan di tengah jalan, karena nantinya kalau pas kita terbangin, oke lah kita nutup jalan ya, meskipun jalan misalnya jalan kampung, jalan lingkungan gini nggak apa-apa, kita tutup jalan sebentar terus terbangin. Tapi nanti kalau pas mau mendarat, tahu-tahu dia mendarat Ada motor lewat. ada, nah, kecuali kita memang mengkondisikan jalannya itu tertutup, ditutup atau tertutup. Lebih baik ya lokasi yang Lapang. datar, lapang gitu. Ini sebelum terbang keselamatannya saya sampaikan dulu. Terus jangan sekali-sekali kalau udah terbang ini, udah muter propellernya, kalian giniin. Pegang. Apalagi yang tipe ini, nah, betul. Ini bisa kena. Posisi dimanapun di atas ini pasti kena. Ya. Kalau dalam kondisi darurat memang bisa ditahan gini, tapi kalian hanya jangan gini di atas kepala ya. Tapi saya nggak recommended ini ditangkap, sangat berisiko. Terus karena kita masih belajar, nanti kita pakai ini dulu, tapi dengan pelindung Ada yang anti air nggak, Pak? Apa drone nggak anti air, Pak? Nah, drone nggak anti air, jadi kalau hujan stop. Kalau masih gerimis masih bisa. Gerimis istilahnya kalau orang Semarang bilang kepiur, masih gerimis kecil-kecil itu kita masih bisa gunakan. Tapi nah, udah. Oke. Betul tadi cek dulu apa namanya? Menornya. Ada enggak? Bentar saya Stabil Bang. Keren kan? Oh, itu mengarah kita ya? Iya. Nah, harusnya kalau terbang nanti membelakangi pesawat. Bisa minta tolong dibalik ke arah yang ke sana. Karena nanti orientasinya pusing kan? Nah, sip. Makasih. Coba difoto untuk ngecek kerekam apa enggak foto. Foto ini. Nah, kesimpan ya. Mm-mm. Nah, ngeceknya juga itu bener. Kalian udah pintar-pintar itu. Nah, ini Iya. tadi udah ke foto. Coba dibuka yang ini. Jadi saya langsung ke save ya, Pak? Nah, nge-save-nya tapi di sana. Oh. Tapi kalau di Android ya, saya di HP kita juga ada, tapi yang versi ini terkompresi jelek banget. Filenya jelek. Jangan dipakai. Oke, balik ke tadi. Ke depan. Nah, coba mapnya dibuka. Map. Nah, mapnya ini. Map ini penting. Posisinya. Nah, kalau sudah ada tanda H gini, itu tanda home point atau titik apa ya, titik ya, home point lah. Ini sudah terekam kalau dia berangkatnya di situ. Nanti kalau kondisi darurat kita mau balikin dia, ini tekan tombol ini H, ada panah ke bawahnya H ini. Landing. Dia landingnya akan ke situ lagi, nggak kemana-mana, Otomatis. tanpa kita gerakin ini. Praktis banget, Pak. Nah, makanya itu yang bikin mahal itu salah satunya itu. Tapi syaratnya ini sudah ada tanda H ini ya. Kalau belum ada tanda H, itu belum terekam sama dia. Jadi nanti kalau kita tombol ini kita tekan, nggak tahu dia kemana. Gitu. Oke. Balik ke kamera. Siap terbang. Oke. Prosedurnya sama kayak tadi. Nyalain. Nah, sudah nyala. Terus kita lihat sana, lihat ke drone-nya. Coba mulai take off, ininya naikin. Stop dulu, stop. Iya, saya mau demonstrasikan GPS sama sensornya. Bisa turunin dikit, dikit lagi. Nah, stop. Boleh ke sini? Ini nggak diarahin kemana-mana kan? Iya. Ini GPS-nya aktif.
Makanya perintah terakhir tadi di sini dia nggak akan kemana-mana. Kalau yang mainan, yang toys, nggak ada GPS-nya, dia harus kita pertahankan terus. Dia geser sini, kita balikin. Karena dia pakai GPS, nggak kita apa-apain, dia akan bertahan di sini. Terus nanti kalau misalnya ada angin kencang, misalnya gini ya, jangan dicoba ya. Dia melawan. Terus nanti dia akan balik ke situ lagi. Tapi ya nggak pas akurat berapa senti di sini. Masih ya mungkin sekitar 1 meteran lah. Itu kelebihannya dia punya GPS, ya. Makanya dia kalau untuk motret bisa stabil. Terus satu lagi sensor, turunin dikit. Udah dengar ya? Sensor tadi di bawah ada sensor ya. Sensornya buat apa? Kalau ada barang di bawah dia akan menghindar. Fungsinya itu. Nah ini. Nggak balik lagi pak. Ini nggak turun lagi. Karena dia menganggap itu ada barang, dia harus dihindari. Kalau balik ke situ kena lagi dong. Ya, maksudnya kira-kira kan bisa ada barang lewat kan tinggal naik terus turun lagi. Nah, memang sensornya masih bisa gitu ya. Nah, turun lagi. Nah ini sensornya gini. Nah kebetulan ini depan nggak ada, depan belakang nggak ada. Kalau yang Mavic tadi itu ada, tapi karena nggak ada propellernya saya nggak mau coba. Tapi fungsinya sama. Kalau yang ke depan, belakang, samping, bahkan atas pun, kalau ada objek mendekat ke dia atau dia mendekat ke objek, dia langsung menghindari. Nah kalau yang di bawah ini, coba diturunin, kita landing, tahan terus, dia akan mandek sebentar terus landing. Otomatis mati ya Nah Pak? ini prosedur pendaratan yang benar. Dia akan otomatis mati tanpa kita matikan. Kayak gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum kita masing-masing coba. Kalau di dekat pohon berarti nanti otomatis ini sendiri Pak. Ya. Nah cuman ini kalau yang mini ini sensornya cuma di bawah ya, nggak ada yang depan, belakang, samping tadi. Jadi kalau ada pohon ya nah cuma dia yang bawahnya aja yang aman gitu. Tapi nggak apa-apa karena kita pasang propeller guard ini melindungi kalau kena barang juga. Oke, sekarang coba terbangin sekaligus manuver kiri kanan depan belakang. Mantap. Kita mundur. Ingat-ingat kalau mau nerbangin drone posisinya gini, depan sana, belakang sini. Kita biasanya di belakang sini lah, sini bisa, di tengah sini nggak apa. Karena apa? Pertama terbang, kiri kanannya biar sama persis dengan kita. Kalau ini udah kebalik, orientasinya pusing. Coba terbangin, naik, stop. Nah, kalau mau belajar di tempat ini ya, usahakan drone-nya di atas kepala kita. Meskipun ada propellernya. Coba maju mundur, maju, stop. Berapa jauh coba dari remote? Tergantung banyak ini. Nanti di sini saya terain. Mundur, stop. Dia nggak langsung berhenti kan? Begitu kita lepaskan tombolnya nggak langsung berhenti kan? Nah itu jadi perhatian juga karena ini apa yang di sini? Sini. Apanya Pak? Motornya pakai yang ini apa? Pakai yang di sini. Oh. Karena di video aja. Coba ya Pak ya. Mungkin coba ini dulu kan pertama kali ya, cobain kiri kanan depan belakang dulu biar kenal dulu. Arahin sini coba, geser. Nah, oke udah bisa ya, bentar. Maju, mundur. Coba di posisinya di, nah sip, bentar. Putar ke kiri.
Oke. Full. 360. Stop. Putar ke kanan. Full. Stop. Oke. Naik. Terus. Oke. Turun. Itu agak condong tuh tadi. Iya Pak, sengaja Pak. Oh. Nyoba. Ya, turun. Ini kena AC. Nah, Nah kalau kecil gini kena angin dikit tuh udah mulai goyang sih. Tapi karena dia ada GPS-nya, dia tadi mengkoreksi posisinya. Nah silakan mau manuver apa? Kelihatannya gitu. Durasinya sampai benar-benar sudah nggak mau dimainin lagi berapa lama Pak kira-kira Pak? Nah itu tadi tergantung kondisi. Kalau banyak anginnya kenceng dipakai manuver terus, dia kan motornya akan berusaha menghabiskan energi lebih banyak daripada kalau cuman diam di atas. Dia kalau oke. cuman di atas itu bisa kayak CCTV loh, stabil gitu, diem aja gitu. Tapi paling setengah jam. Sambil dilihat di sini ya, depannya ada apa? Iya kelihatan kok Pak. Nah, terus gini tipsnya supaya dengerin dulu, supaya aman kalau pas mau gerak, begitu take off kalian cari posisi yang tinggi, terus kameranya dihadapin depan, terus kalian putar gini, sapu pemandangannya. Nah di situ ada apa aja? Kalau ada menara BTS, menara air atau apapun, berarti kalian harus naikin lagi. Kalau mau terbang melebihi area itu loh, lebih tinggi lagi gitu. Jadi nanti kalian mau maju mundur kiri kanan di area itu dipastikan sudah di atas objek tertinggi tadi gitu. Coba ini kamu terbangin Kanan Pak. nah, kameranya menghadap depan ya. Tata coba objek paling tinggi di sini apa di situ? Tower air ya? Tower itu Pak. Yang kuning Pak. Ngelek Pak. Baterainya Ngelek Pak. Nah, ini tanda baterainya sudah di batas yang kita tentukan. Jadi dia belum habis itu. Jadi gini, turunin dulu. Santai aja, nggak usah panik. Kuncinya jangan panik. Turun. Sambil dilihat ya di situ. Awas. Apa Pak? Otomatis, Pak. Terus. Nanti harus terus. Enggak coba yang mode otomatis ya. Nah, nanti ya. Jadi gini, lu ngomong apa tadi? Anu Pak. Baterai. Di sini berapa persen? 17. 17. Nah, itu di setting tadi kalau nggak salah itu 20%. 20% untuk apa? Untuk membunyikan alarmnya. Kalau baterainya masih 17%, masih lumayan tuh. Maksudnya gini, ini kan barang yang apa ya istilahnya, kita prosedur keamanannya sangat kita perhatikan. Jadi jangan sampai baterainya habis di atas. Itu langsung mati terus jatuh. Bukan mendarat tapi jatuh ya. Nah, untuk menjaga supaya kondisinya kayak gitu bisa landing dengan baik, apalagi kalau ini sudah kita perintahkan 1 kilo dari sini gitu kan, berarti kan dia butuh tenaga baterai untuk pulang dulu terus landing. Nah itu didapat dari mana? Ya dari ini tadi. Kalau kita setting 0% baru alarm, dia 1 kilo dari sini terus baru bunyi alarmnya, ya udah dia mendaratnya di sana, bukan di sini. Itu salah satu alasan kenapa di setting kayak gitu. Dan itu bisa di setting berapapun, tapi setidaknya 20-25% alarmnya bunyi. Kalau baterainya masih. Nah ini masih dipakai pun masih bisa, tapi jangan menggunakan baterai yang low untuk terbang. Nanti kondisi kayak gitu tadi. Oke. Nah sekarang dimatikan terus ganti baterai. Kalau ada yang mungkin yang lain coba dulu.
Matiin ini dulu. Nah, matinya gimana tadi? Turunnya dulu baru remote. Iya dulu. Turunnya dulu. Oke, sudah. Masih nyala nih. Ini udah mati. Oke. Udah mati tuh. Udah mati. Udah. Dilepas Lopet. baterainya ganti ini yang tadi ini. Apa yang lobet? Tadi balik kok. Thanks. Apa?